aku. Halo sahabat energi muda, salam energi muda. Jadi yang pertama aku ingin ngucapin terima kasih kepada kedua orang tua karena selalu support saat aku kuliah, dan aku ucapin terima kasih buat Ibu Rahmi Dianita dan Pak Dodi karena sudah menjadi pembimbing yang sangat baik selama perkuliahan. Hatur nuhun. Halo, ketemu lagi dengan aku Ira. Kali ini aku akan ngebahas tentang seputar dunia perkuliahan. Aku akan ngebahas pengalamanku ketika kuliah di jurusan peternakan. Kenapa dan mengapa kalian harus tonton video ini buat kalian yang saat ini sedang menempuh di jurusan peternakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Jadi 2012 yang lalu aku masuk ke jurusan peternakan. Sebenarnya ini bukan jurusan yang aku prioritaskan di pilihan pertama saat seleksi, karena saat itu aku ingin mengambil jurusan elektronika industri, tetapi karena suatu hal akhirnya aku menjatuhkan pilihan terakhirku di jurusan peternakan. Aku yakin buat teman-teman, buat kalian yang baru masuk atau mungkin sedang menjalani perkuliahan di semester 2 atau semester 4, kalian sempat merasa insecure, kalian sempat merasa down atau pesimis ketika jurusan peternakan ini bukan pilihan pertama kalian. Itu lumrah, apalagi ketika pertama masuk kalian ditanya oleh beberapa orang, kuliah jurusan apa? Mau jadi apa? Jurusan peternakan mau jadi apa? Setelah lulus mau jadi apa? Kalian tidak perlu cemas, kalian harus tonton video ini biar percaya diri kalian meningkat. Jadi ketika aku masuk pertama kali di Fakultas Peternakan, aku pikir bahwa jurusan peternakan itu adalah jurusan yang sekedar mempelajari ilmu ternak. Ternyata salah besar. Jadi di jurusan peternakan itu sangat luas sekali cangkupannya. Kalian juga akan belajar tentang ekonomi, kalian belajar tentang bahasa Inggris, matematika, kimia, biologi, semuanya. Aku kasih tahu bahwa jurusan peternakan itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang seluruh elemen peternakan, tapi terlepas dari itu kalian juga akan mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung berkembangnya ilmu peternakan kalian. Jadi di jurusan peternakan itu ada 4 minat. Itu ketika tahun 2014. Saya tidak tahu regulasi sekarang apakah masih dengan 4 peminatan itu. Yang pertama adalah produksi ternak. Ketika kalian masuk dan memilih minat produksi ternak, kalian akan mempelajari tentang manajemen ternak, kalian akan mempelajari tentang budidaya, pembibitan, pemilihan pakan, bahkan sampai bagaimana kalian bisa ngejual produk-produk ini. Jadi buat kalian juga yang hobi di lab nih, hobi menganalisa zat-zat kimia, kalian bisa mengambil minat di ilmu nutrisi dan makanan ternak. Pada peminatan ini kalian akan mempelajari tentang nutrisi pakan ternak, baik itu protein, karbohidrat, vitamin yang memang dibutuhkan untuk ternak. Kemudian yang ketiga, buat kalian yang hobinya masak atau trial, kalian suka makan dengan menu-menu ya dari bahan-bahan dunia ternak nih, misalkan daging, telur, susu, kalian bisa ambil jurusan THT. THT ini teknologi hasil ternak. Di sana kalian akan belajar mengolah hasil ternak itu. Semisal bikin sosis, bikin bakso, terus bikin yogurt. Jadi kalian bisa memanfaatkan potensi pada diri kalian itu untuk mengembangkannya menjadi lebih berkembang.
dan ini bisa kalian jadikan sebagai peluang usaha ketika kalian nanti lulus. Yang keempat, kalian akan belajar tentang sosial ekonomi. Jadi sosial ekonomi ini kalian akan belajar bagaimana membangun sistem sebuah peternakan berbasis digital. Kalian akan mempelajari bagaimana struktur di dunia peternakan ketika kalian membangun usaha peternakan, berapa biaya produksi, berapa biaya operasional, dan berapa biaya yang akan kalian dapatkan sebagai income nanti. Oke, jadi pengalaman saya ketika itu masuk di semester awal itu sudah banyak yang nanya, kamu kuliah jurusan apa? Jurusan peternakan, nantinya mau kemana? Terus ditanya juga, mau jadi peternak, kenapa harus kuliah? Saya yakin kalian pasti pernah berada dan mengalami fase ini. So, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan orang. Tugas kalian adalah melakukan yang terbaik versi diri kalian. Dan ketika kalian bersungguh-sungguh, kesuksesan akan mengiringi kalian. Jadi buat teman-teman yang saat ini memilih jurusan peternakan sebagai tempat menimba ilmu, kalian tidak perlu pesimis, kalian tidak perlu down. Ingat bahwa prospek dari jurusan peternakan itu sendiri sangat luas. Banyak teman-teman yang saat ini juga berkarir di dunia perbankan, kemudian bahkan ada yang berkarir sebagai HRD di salah satu perusahaan ternama, dan juga ada yang merintis usahanya sendiri. Jadi kalian tidak perlu cemas, kalian tidak perlu khawatir. Yang harus kalian lakukan sekali lagi, lakukan yang terbaik versi kalian. Jadi pengalaman saat itu ketika di semester 1-2 kita sempat bimbang, terutama aku sempat bimbang, ini ternyata kuliahnya seperti ini. Tapi saat itu aku percaya bahwa jurusan peternakan adalah jurusan yang memiliki prospek yang sangat tinggi. Dan sempat dulu di semester 6 aku ingin drop kuliah karena aku ngerasa aku mikir lebih baik aku langsung membangun usaha sendiri gitu. Sementara aku masih nol pengalaman. Tapi setelah diskusi dengan ibu dan ibuku tidak setuju, dan akhirnya oke, aku tetap melanjutkan kuliah. Dan sampai di semester 8 alhamdulillahnya aku lulus di waktu yang normal, 8 semester 4 tahun. Saat itu aku ambil jurusan aku ngambil penelitian tentang potensi feses kelinci, kotoran kelinci sebagai pupuk saat itu. Dan alhamdulillah semuanya lancar, dan ketika di semester 8 menyelesaikan seminar hasil, kemudian ujian skripsi, dan 1 minggu setelahnya aku sudah nyoba nyebar CV. Ini nol pengalaman, aku coba nyebar CV di 5 perusahaan, dan 5 perusahaan ini adalah perusahaan memang yang bergerak di bidang peternakan, dan satu lagi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan saat itu. Dari 6 perusahaan, 5 perusahaan peternakan dan 1 non peternakan, akhirnya dapat panggilan di 3 perusahaan. Perusahaan yang pertama saat itu dapat undangan interview, bahkan sampai ke seleksi. Saat itu sampai di seleksi tahap akhir, yaitu pemeriksaan kesehatan. Tetapi belum aku terima karena saat itu perusahaan yang kedua itu menghubungi dan menyatakan bahwa aku dinyatakan sebagai salah satu yang diterima di sana. Akhirnya setelah beberapa pertimbangan,
Oke, aku apply yang nomor 2. Aku ambil yang nomor 2. Kemudian tidak lama, jarak 1 minggu, dapat undangan lagi dari yang perusahaan keempat untuk ikut saat itu ujian tertulis ya. Jadi ada semacam psikotes, tapi juga tidak aku terima karena saat itu aku sudah menerima tawaran dari perusahaan kedua, dan perusahaan kedua ini sampai sekarang alhamdulillah udah 2 tahun aku masih bertahan di sini. Jadi kuncinya buat teman-teman yang saat ini menjalani kuliah, terutama yang masih di semester baru, di semester 2 atau semester 3, kalian harus berpikir panjang. Kalian harus mulai memikirkan judul skripsi. Skripsi seperti apa yang akan kalian selesaikan nanti. Judulnya apa? Kalian harus bangun konsepnya terlebih dahulu. Jadi waktu aku semester 3, saat itu aku sudah dapat ide penelitian. Saat itu aku tertarik ke hijauan pakan ternak karena menurutku sangat menarik, karena langsung bersentuhan langsung di lapangan, kemudian melihat yang hijau-hijau itu memang menyenangkan, jadi aku tertarik di sana. Kemudian aku pilih judul dan aku sudah pilih siapa nih rencana dosen yang bisa membimbing aku ketika nanti memang sudah tibanya aku ambil mata kuliah skripsi. Dan akhirnya di semester 5 aku mulai coret-coret, aku mulai belajar bagaimana menulis proposal penelitian. Aku mencari referensi tentang penelitian tersebut, dan akhirnya di semester 6 saat itu bertepatan dengan saat kuliah kerja nyata, aku memberanikan diri untuk meminta bimbingan, dan akhirnya kita dapat satu judul yaitu tentang manfaat dari kotoran kelinci tersebut. Jadi buat kalian harus berpikir panjang. Kalau kalian ingin lulusnya tepat waktu, kalian benar-benar harus konsepin dari awal. Jadi jangan sampai di semester 7, semester 8 atau kalian baru memikirkan penelitian apa yang harus kalian ambil. Buat kalian yang saat ini berada di pertengahan studi atau sedang menjalani, terutama di musim-musim pandemi, saat ini masih dalam naungan pandemi yang menghantui kita. Memang kuliah tatap muka saat ini kan sedang dihindari untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Tapi kalian bisa tetap aktif untuk menggunakan smartphone kalian gitu. Kalian tetap bisa searching, terutama yang penting adalah relasi dan informasi. Kalian harus menyerap sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan membantu kalian dalam menyelesaikan studi. Oke, jadi itu pengalaman seputar kuliah. Buat kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut masalah penelitian atau masalah judul, sebaiknya judulnya untuk penelitian ini apa ya? Kalian boleh komentar di bawah, atau kalian boleh DM di IG ku, ini alamannya. Jangan sungkan untuk menanyakan hal-hal seputar perkuliahan tentang dunia peternakan. Aku akan respon dengan senang hati. Jadi buat teman-teman, kalian tidak perlu ragu lagi. Pastikan kuliah kalian selesai dan jangan kecewakan orang tua kalian. Oke, see you next time. Di video berikutnya mungkin aku akan ngebahas tentang hal-hal yang bisa bikin kalian lulus tepat waktu. Oke, bye. Salam energi muda. Salam energi muda.